Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video saya yang part ini untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya mau menjelaskan tentang komponen Sistem Informasi Pemasaran. Nah, apa saja komponen yang ada ketika kita mau mendesain ya untuk mendevelop sebuah sistem informasi pemasaran. Kemudian apa sih sistem informasi pemasaran itu? Jadi sistem informasi itu merupakan kebutuhan bagi organisasi di era modern seperti sekarang ini, karena tidak mungkin sebuah organisasi ya jika dia berekspansi, misalnya bertambah besar, ekspansi pasar untuk membuka cabang, kemudian secara struktur organisasi dia ada layer ya, ada tidak hanya misalnya owner, kalau di perusahaan besar berarti ada direktur, direksi, ada manajerial, kemudian bagian jajaran manajer, kemudian ada bagian transaksi operation dan lain sebagainya. Pasti membutuhkan sebuah sistem informasi yang tujuannya adalah untuk melakukan monitoring, kemudian untuk melakukan kontrol terhadap proses bisnis yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, bagian yang membutuhkan sistem organisasi bahkan termasuk subbidang dari suatu organisasi. Bidang pemasaran itu termasuk bidang organisasi yang membutuhkan sistem informasi. Ya, jadi ada beberapa unit, misalnya ada unit departemen produksi, ada departemen keuangan, ada departemen pemasaran, ada departemen, nah itu semuanya kalau dulu mungkin sebelum adanya ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning sistem, itu mungkin ada beberapa sistem informasi yang secara dependen dia berdiri sendiri untuk masing-masing unit itu, atau istilahnya silo gitu ya. Jadi setiap pegawai di masing-masing unit dia hanya tahu dari operasional sistem yang ada di masing-masing unitnya. Tetapi setelah adanya ERP semuanya sudah terintegrasi, tidak hanya untuk internal perusahaan tetapi juga untuk eksternal, yaitu bagian vendor misalnya, kemudian bagian supplier, kemudian terkait menjalin hubungan dengan konsumen ya, ada sistem CRM, Customer Relationship Management, kemudian kalau dengan supplier ada sistem SCM, Supply Chain Management System dan lain sebagainya. Nah, alasan bidang pemasaran tadi, salah satu bidang unit yang membutuhkan adalah bidang pemasaran. Alasan bidang pemasaran membutuhkan sistem informasi itu adalah tingkat persaingan yang sangat tinggi. Kita lihat beberapa big company ya, katakanlah Unilever, dia mempunyai brand, produk macam-macam gitu ya. Kemudian ada pesaing bisnis yang sekarang ini kalau kita mau menguasai pasar ya otomatis kita butuh infrastruktur yang baik. Salah satunya yaitu kita perlu adanya sistem informasi pemasaran ketika kita melakukan ekspansi pasar, karena tujuan siapa yang memenangkan pasar. Yang memenangkan pasar itu adalah ketika perusahaan itu mampu memenuhi apa yang jadi ekspektasi pelanggannya atau konsumennya. Nah, ekspektasi pelanggan itu bisa terpenuhi ketika pelanggan itu merasa puas dengan apakah itu produk kita, layanan kita, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu alasan yang pertama adalah tingkat persaingan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah produksi yang bervariasi. Tadi ada banyak macam ya. Unilever dia punya banyak macam produksi sehingga dia perlu untuk memonitoring tadi dari produksi misalnya sabun, lux, dari ini seperti itu. Kemudian macam-macam. Alasan yang ketiga kenapa perlu membutuhkan sistem informasi pemasaran, yaitu penemuan teknologi informasi, karena bermacam-macam produk itu tadi. Ketika belum adanya sistem informasi, maka setiap produk itu akan dibedakan dengan kodenya. Itu akan sulit ya ketika kita input entry misalnya di Excel atau menulis tangan. Ketika tadi perusahaan bertambah besar, produknya bertambah banyak, variasi produk, kemudian ada sebuah teknologi informasi yang baru ya, ada sistem barcode dan lain sebagainya, sehingga itu bisa mempermudah kita. Kemudian
Jadi apa sih Bu sistem informasi pemasaran itu? Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Ya, kalau kita mencermati dari definisi ini berarti adalah sistem informasi pemasaran itu adalah sistem kegiatan antara perorangan atau organisasi yang bisa membantu, mempermudah, dan mempercepat hubungan pertukaran apakah itu jasa atau produk gitu ya secara ijaz, secara mobilitas mobile, dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi tentunya dengan harga, barang, dan jasa berdasarkan gagasan. Kemudian prinsip pemasaran marketing, ya apa prinsip pemasaran marketing itu? Jadi prinsip pemasaran marketing itu adalah satu dari mulai produk, kemudian promotion, melakukan promosi, kemudian place, ada tempat dan ada harga price. Nah, dari keempat aspek ini harus dilakukan pengelolaan dengan baik sehingga menjadi informasi yang menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan. Jadi produk, promotion, place, price-nya ini harus good information management sehingga menjadi profit tersendiri bagi perusahaan. Jadi bagaimana kita mengemasnya, perusahaan atau organisasi itu mengemas produk kita, bagaimana promosi kita itu dikemas sebagus mungkin ya. Kemudian ada sasaran tempat untuk dijadikan promosi, kemudian harga juga berpengaruh ya, karena di persaingan bisnis yang sekarang ini tentunya harga itu juga mempengaruhi bagi konsumen. Kemudian komponen sistem informasi pemasaran yang lain apa saja? Tadi adalah komponen input pemasaran. Jadi sistem informasi pemasaran itu mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Maka subsistem intelijen pemasaran itu mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Nah, subsistem peneliti pemasaran dia melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Jadi kalau di unit bagian pemasaran itu bagian pemasaran nanti ada yang bertugas dia mengumpulkan data ya, data transaksi dari bagian pemasaran perusahaan, data yang keluar yang berhasil terjual berapa, kemudian terjual itu di daerah titik mana saja misalnya kayak gitu ya. Kemudian dari segi sistemnya hasil data yang diperoleh tadi, maka ada bagian analis pasar. Dia melihat terkait hasil itu tadi, ya apakah misalnya kalau misalnya hasilnya kurang maksimal di titik ini, berarti apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya yang ini sudah maksimal, maka apakah bisa ketika dikeluarkan produk baru lagi dan lain sebagainya. Itu jadi terbagi menjadi dua itu. Kemudian komponen model pemasaran. Jadi model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output ya. Kemudian model di sistem informasi pemasaran itu biasanya banyak digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, kemudian untuk strategi penentuan harga produk, untuk evaluasi produk baru ya yang baru rilis di pasar, kemudian untuk pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk yang lama, kemudian untuk penunjukan salesman nanti yang di pasar, di lapangan, kemudian penentuan rute pengiriman yang paling optimal. Nah, kemudian pemilihan media iklan yang paling efektif dan untuk persetujuan kredit. Ini jika untuk mengajukan kredit ke bank terkait misalnya pinjaman untuk operasional perusahaan atau organisasi, kemudian untuk media iklan itu yang paling efektif yang mana. Jadi misalnya kalau dulu ketika masih tradisional
bagaimana kita menaruh media value banner besar di beberapa titik pusat keramaian, misalnya di beberapa titik lampu merah lalu lintas, sehingga itu tujuannya adalah ketika ada masyarakat yang berhenti sekian menit di situ sekian detik, dia bisa melihat dari iklan perusahaan. Nah, tetapi sekarang setelah era yang digital, ya, bentuk pemasaran itu kita bisa melakukan dengan banyak cara, misalnya bisa kita pasarkan di e-commerce, kita bisa pasarkan melalui website, kemudian website itu kita pasang SEO, search engine optimization, kemudian bisa kita pasang di beberapa sosial media yang kemudian kita cantumkan ads, ya, AdSense atau iklannya dan lain sebagainya. Dan titik tujuannya itu kita bisa menggunakan analis dari big data. Jadi hasil dari laporan-laporan di bagian pemasaran tadi terkait transaksi pemasaran itu bisa diolah lagi untuk dijadikan penentuan yang dibutuhkan untuk bagian pemasaran. Nah, kemudian komponen basis data pemasaran. Jadi data yang digunakan oleh subsistem output itu berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik, ya, di mana khusus unik bagi fungsi pemasaran, tetapi banyak yang bisa juga share berbagi dengan area fungsional kerja bisnis di perusahaan itu. Misalnya tidak hanya untuk area pemasaran, tetapi ada yang khusus, data itu adalah unik untuk area pemasaran. Kemudian ini sumber aslinya bisa dilihat di situ, ya. Jenis informasi pemasaran. Jenis informasi pemasaran itu bisa marketing intelligence, internal marketing information, marketing communication, dan aspek lain dalam sistem informasi pemasaran yaitu sistem informasi akuntansi. Ya, jadi sistem informasi akuntansi itu misalnya produk yang terjual, pelanggan membeli produk, sales produktif, strategi penjualan yang lebih berhasil. Kemudian ada subsistem penelitian pemasaran, misalnya aktivitas yang didahulukan oleh pelanggan dan calon pelanggan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan data pesaing. Subsistem produk, dia tugasnya adalah melakukan seleksi untuk produk baru. Kemudian subsistem tempat, dia adalah saluran distribusi yang digunakan. Nah, subsistem promosi dia menggunakan komunikasi secara fleksibel. Subsistem harga menentukan harga berdasarkan data yang ada, ya, data setelah dilakukan analisis dari bagian produksi sampai itu data SIA-nya. Nah, subsistem bauran integrasi adalah menggunakan seluruh aspek dalam sistem informasi pemasaran. Nah, itu adalah penjelasan saya terkait komponen sistem informasi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan dengan saya, silakan tulis komen, ya, di kolom komentar di channel YouTube saya atau di Spada, ya, di dalam manajemen sistem kita bisa tulis di message atau langsung ke grup kelas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.